Yo, WhatsApp, kembali lagi bersama gua Bayu RS. Usulan bansos untuk korban judi online. Wow. Ya, kita sudah banyak sekarang memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya kemudian kita masukkan di dalam DPKS penerima bansos. Kayaknya bukan korban deh. Lebih tepatnya pelaku judi online. Mulai kocak lagi negeri kita. Kok bisa seorang menteri menyarankan pelaku judi online mendapatkan bansos? Enggak nyampe logika gue. Kasarannya, masyarakat yang susah payah kerja siang malam dan menahan hawa nafsunya untuk mencari kesenangan demi hidup yang lebih baik. Namun pajak yang mereka bayar digunakan untuk membantu orang tolol yang miskin karena judi. Kocak. Kasarannya ini gua nahan diri gak berjudi biar hidup keluarga gua jadi lebih baik. Tapi pajak yang gua bayar untuk bantuin orang yang kalah judi. Wow. Wahai Bapak Menteriku yang tercinta, saya jelaskan kepada Anda mengapa orang sangat suka bermain judi. Ada 3 faktor, Bapak. 3 faktor yang paling utama mereka sangat suka bermain judi. Faktor yang pertama, berjudi adalah hiburan yang sangat seru, Bapak. Jadi, jika para penjudi itu beralasan jika mereka berjudi demi menghasilkan uang secara instan demi keluarga mereka, maka dengan sangat lantang saya katakan itu tidak benar. Karena faktor pertama yang mereka cari adalah kesenangan dan hiburan semata, Bapak. Tidak ada faktor keluarga, tidak ada demi keluarga. Saya berjudi demi keluarga, anak bini saya, demi keluar dari faktor kemiskinan. Tidak ada, Bapak. Itu hanya alasan mereka saja. Karena faktor yang pertama yang mereka cari adalah kesenangan, hiburan. Mereka senang berjudi, mereka senang mempertaruhkan duit mereka tanpa memperdulikan keluarga mereka, Bapak. Faktor yang kedua, sensasi kepuasan. Karena ketika kita berjudi dapat memberikan rasa kepuasan tersendiri bagi pemainnya, Bapak. Di mana di saat mereka berjudi, mereka mendapatkan rasa adrenalin, kegembiraan, dan rasa bangga tersendiri ketika mereka bisa menang, Bapak. Semuanya hanya perihal kesenangan. Kesenangan, Bapak. Dan faktor yang ketiga, rasa percaya diri. Mereka berpikir ketika mereka berhasil menang, mereka menjadi lebih percaya diri dan lebih baik daripada orang lain. Di mana mereka bisa menghasilkan uang secara instan dalam satu malam ketika orang lain harus banting tulang siang dan malam, Bapak. Ini cerita nyata dari pengalaman pribadi saya, Bapak. Apakah Bapak tahu game simulasi judi yang beberapa waktu lalu booming di masyarakat? Jujur, di desa saya sendiri, game ini sangat populer, Bapak. Karena setiap kalangan sudah memainkan game ini. Dan bahkan setiap tongkrongan yang saya hampiri, mayoritas bermain game ini, Bapak. Dan pada waktu itu, saya sangat bingung. Kenapa game yang bermodalkan gacha bisa se-booming ini? Why? Apa serunya? Karena jujur menurut saya game ini sudah mengalahkan Mobile Legends ataupun PUBG, Bapak. Karena setiap kalangan baik yang bocil sampai dewasa juga memainkan game ini, Bapak. Jadi dengan modal penasaran itu, saya putuskan untuk mencoba game simulasi judi tersebut, Bapak. Dan hasil dari percobaan tersebut, jujur demi Tuhan, saya belum menemukan game yang seseru itu. Game yang awalnya saya remehkan, yang hanya bermodalkan gacha dengan 1 jari, dalam satu malam berhasil membuat saya kecanduan. Hanya 1 malam saya kecanduan game tersebut, Bapak. Jika Bapak ingin tahu seberapa kecanduannya saya, pada hari itu juga algoritma YouTube dan Facebook saya hanya berisi tutorial cara gacha yang baik dan bagaimana cara mencari room yang gacor, Bapak. Hanya dalam 1 malam.
Ketika kita main Mobile Legends dan kalah terus, kita mengalami frustasi yang membuat kita malas bermain Mobile Legends. Tapi di game ini, kalah hanya membuat saya lebih penasaran dan menang hanya membuat saya ingin bertaruh lebih tinggi lagi. Dan itu yang dirasakan oleh para penjudi, Bapak. Jadi, wahai menteriku yang tercinta, tidak ada sedikit pun alasan bagi kita untuk merasa kasihan kepada para penjudi. Mereka berjudi hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka, hanya untuk menikmati kesenangan dalam berjudi. Dan mereka juga tahu hasil judi mereka tidak akan membuat mereka kaya. Mereka tahu itu, tapi mereka tetap melakukannya karena mereka hanya ingin merasakan kesenangan dalam berjudi. Mereka hanya ingin merasakan sensasi kemenangan, sensasi kebanggaan, sensasi kepuasan ketika mereka menang. Dan hasil judi mereka nggak jadi apa-apa. Pancen mereka putar lagi untuk berjudi dan akhir-akhirnya, ujung-ujungnya, kalah juga. Jadi ngapain uang pajak kita dibuat bantuin orang tolol kayak mereka? Buat apa? Bapak Menteri berkata, jika bantuan bansos untuk para korban judi online ini bertujuan mengatasi dampak judi online yang menimbulkan resiko finansial bagi korban judi online. Wow, bukannya mikirin bagaimana caranya orang berhenti bermain judi, ini malah mikirin bantuan untuk mencegah hancurnya finansial pelaku judi online. Kocak. Kenapa Bapak gak fokus aja untuk menghentikan masalah ini dari hilir? Emang Bapak yakin jika para penjudi ini mendapatkan bansos, mereka dapat berhenti bermain judi? Menurut saya, memberikan bansos kepada mereka yang kalah dalam judi online hanya memberikan sinyal yang buruk kepada masyarakat. Karena kebijakan ini berkemungkinan besar membuat masyarakat lebih tenang dalam berjudi. Yang awalnya mereka mempunyai risiko tidak bisa memberi makan keluarga mereka, tapi dengan kebijakan ini mereka sudah tidak takut lagi dengan risiko itu. Karena keluarga mereka sudah mendapatkan bansos dari tindakan berjudi mereka. Dan dengan mental rakyat Indonesia yang saat ini, menurut saya kebijakan ini hanya akan memperparah perjudian di Indonesia. Bisa jadi ibu-ibu yang awalnya melarang suaminya untuk tidak berjudi, dengan adanya kebijakan ini, ibu-ibu tersebut malah menyuruh suaminya untuk berjudi demi mendapatkan bansos. Karena mindset berjudi sudah tidak lagi rugi. Menang mereka dapat uang, kalah mereka dapat bansos. Kocak. Udahlah, gue berjudi aja.